teman-teman, balik lagi ke channel Ayu Fitriani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu konten yang menggabungkan antara kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran di MAU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke, sekali lagi ya, kayaknya masih ada yang belum menjawab nih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita mulai, kita mau tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangatnya. Oke, bisa tepuk semangat? Oke, ayo, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha nah, aha aha net, aha aha semangat. Oke anak-anak, sudah semangat semua ya. Nah sekarang Bu Pipit mau tanya, siapa yang tahu sekarang hari apa? Nah iya betul, hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat itu hari keberapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pandai, anak yang pemalas tidak akan naik kelas. Nah siapa yang tahu tadi? Hari keberapa hari Jumat? Yuk kita hitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari kelima. Wah betul, hari kelima. Siapa yang tahu sekarang bulan apa? Betul, bulan April. Bulan apa? April. Siapa yang tahu bulan April itu bulan keberapa ya? Yuk kita hitung bareng-bareng ya. 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 April, 5 Mei, 6 Juni, 7 Juli, 8 Agustus, 9 September, 10 Oktober, 11 November, 12 Desember. Berarti bulan April bulan keberapa? Ya betul, bulan keempat. Siapa yang tahu tahun berapa sekarang? Wah betul sekali Ahmad, tahun 2020. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Oke, siapa yang masih belum konsentrasi? Nah, oke. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dari tadi dimulai. Semuanya? Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita mau membaca ikrar. Oke, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Membaca surat An-Nas. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbin nas. Membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Membaca Asmaul Husna beserta artinya. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik yang merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, tepuk fokus, melihat,
mendengar, perhatikan, fokus. Oke, semuanya tangannya dilipat. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Nah, tema kita hari ini apa, ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Oke, mungkin kasih tahu ya. Jadi tema kita hari ini adalah kendaraan. Nah, subtemanya adalah kendaraan darat. Kemudian subtemanya adalah mobil pribadi. Nah, siapa di sini yang di rumahnya punya mobil? Wah, ya alhamdulillah ya, ada yang punya mobil dan ada yang tidak punya. Yang punya mobil tetapi syukuri ya, karena itu merupakan pemberian rezeki dari Allah. Nah, yang tidak punya mobil tidak apa-apa, tidak perlu bersedih ya. Di rumah punya motor kan? Nah iya, tidak apa-apa walaupun hanya punya motor. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Pipit punya tepuk mobil. Siapa yang mau tahu? Oke, ikutin Bu Pipit ya. Tepuk mobil, belok kanan, belok kiri, tin tin tin. Oke, bisa ya? Oke, kita saya lagi ya. Tepuk mobil, belok kanan, belok kiri, tin tin tin. Oke teman-teman, selain tepuk mobil, Bu Pipit juga punya nyanyian loh tentang kendaraan. Siapa yang mau dengar? Oke, nah sekarang Bu Pipit dulu ya, perhatikan. Nih, jadi nyanyinya gini. Kereta api, kendaraan yang panjang. Bila aku besar nanti ingin jadi masinis. Helikopter, kendaraan udara. Jika aku besar nanti ingin jadi pilotnya. Mobil dan bis, kendaraan di darat. Bila aku besar nanti ingin jadi sopirnya. Kapal laut, kendaraan di air. Bila aku besar nanti ingin jadi nahkoda. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, sekali lagi ya, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kereta api, kendaraan yang panjang. Bila aku besar nanti ingin jadi masinis. Helikopter, kendaraan udara. Jika aku besar nanti ingin jadi pilotnya. Mobil dan bis, kendaraan di darat. Bila aku besar nanti mau jadi sopirnya. Kapal laut, kendaraan di air. Bila aku besar nanti ingin jadi nahkoda. Oke teman-teman. Nah sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ya. Siapa yang masih ingat tadi tema kita apa? Iya betul, kendaraan. Kemudian subtemanya apa, ada yang tahu? Betul, kendaraan darat. Kemudian ada yang tahu subtemanya apa? Betul, mobil pribadi. Nah teman-teman, di sini sekarang Bu Pipit punya apa? Ada yang tahu? Betul, Bu Pipit punya mobil. Ada yang tahu berapa jumlah mobil Bu Pipit? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Ada 5. Nah kemudian teman-teman, kalau Bu Pipit pegang mobilnya 2, kemudian Bu Pipit ambil lagi 1 yang warna merah, ada berapa jumlah mobil Bu Pipit semuanya yang Bu Pipit pegang? Betul, ada 3. Yuk kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah kemudian mobilnya ternyata ada yang harus ke bengkel teman-teman. Jadi Bu Pipit taruh dulu mobilnya 2. Nah kemudian sisa berapa mobil Bu Pipit? Betul, sisa 1. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ya. Bu Pipit punya gambar apa? Tuh, gambar mobil. Ada yang tahu mobil itu apa? Oh betul, kendaraan darat. Rodanya 4, ya betul, rodanya ada 4. Apa lagi? Oke, sekarang Bu Pipit jelaskan ya. Jadi
mobil itu adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh mesin. Jadi mesinnya itu ada di dalam sini teman-teman. Dalam mobil itu ada mesinnya. Kemudian memiliki 4 roda. Nah, jadi kalau kita lihat dari mobil yang ini teman-teman, jadi mesinnya itu ada di dalam sini, di dalam mobilnya ini. Nah, teman-teman, sekarang Bu Pipit punya beberapa gambar. Gambar apa aja? Ya, sama-sama gambar mobil. Nah, kira-kira teman-teman, kalau dilihat dari gambar-gambar Bu Pipit ini, ada yang bisa menyebutkan perbedaan gambar-gambar Bu Pipit di mana? Betul, bentuknya. Kenapa dengan bentuknya? Oh iya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang bisa menyebutkan? Warnanya, ya betul warnanya. Warnanya putih, orange, dan hitam. Kemudian apa lagi? Nah, jadi teman-teman, ada satu lagi perbedaan yang belum teman-teman sebutkan, yaitu, coba lihat teman-teman, di masing-masing mobil ini, yang sudah teman-teman bilang tadi, ada berbagai ukuran. Jadi ukurannya berbeda teman-teman. Nah, karena mobil itu juga bisa untuk membuat penumpang atau kita bisa masuk ke dalam mobil. Jadi di masing-masing mobil ini mempunyai kapasitas orang atau kapasitas penumpang yang berbeda-beda. Nah, contohnya kalau di mobil yang ini, mobil yang berwarna putih, itu bisa muat sampai 8 orang loh teman-teman. Jadi di depan ada 2, kemudian di tengah 2 orang, kemudian di belakang, di paling belakang sini teman-teman, itu bisa 3 orang. Seperti itu. Kemudian atau bisa juga di tengah ini juga bisa 3 orang loh teman-teman ya. Bisa juga. Jadi 2, 3 orang di tengah, kemudian 3 orang di belakang. Jadi totalnya ada berapa? Yuk kita hitung. Di depan 2 orang, jadinya 2 semuanya. Oke. Kemudian di tengah 3 orang, ditambah 3. 1, 2, 3. Ada berapa? 5. Kemudian di belakang tambah 3 lagi. Tambah 3 lagi. 5 tambah 3. 1, 2, 3. Jadi totalnya ada berapa? 8. Tuh. Kemudian kalau di mobil yang berwarna hitam teman-teman, coba bisa dilihat. Kalau di mobil berwarna hitam ini bisa dilihat ya, memiliki ukuran yang berbeda teman-teman. Kalau mobil yang hitam ini dia bentuknya lebih panjang. Kalau mobil yang putih bentuknya lebih besar, betul. Kalau yang di depan ini bisa muat 2 orang teman-teman. 2 orang. Kemudian yang di belakang itu bisa muat 3 orang. Ya betul. Jadi totalnya ada berapa? Di depan 2, di belakang 3. 2 tambah 3. 2, 3, 4, 5. Berjumlah 5 orang penumpang kalau di mobil yang hitam. Kemudian kalau di mobil yang orange teman-teman, wah sangat berbeda ya ukurannya ya. Ini mobil yang kecil, yang berukuran kecil. Jadi kalau mobil berukuran kecil ini, tentu saja otomatis penumpangnya juga lebih sedikit teman-teman. Jadi kalau di depan ini hanya 2 orang, kemudian di belakang itu cukup 2 orang juga. Nah, jadi kenapa nggak 3 orang Bu Pipit? Karena kalau misalkan 3 orang di dalam mobil yang kecil ini tidak akan nyaman teman-teman, karena tempatnya terlalu sempit. Nah, karena di depan ada 2 orang, kemudian di belakang 2 orang, jadi 2 ditambah 2 berapa teman-teman? Ya kita hitung, 2 jadinya 2 semuanya, kemudian ditambah lagi 2, 1, 2. Nah, ada berapa? 4. Oke teman-teman, nah sekarang teman-teman tahu gak sih fungsinya mobil itu untuk apa? Ada yang tahu? Betul, buat jalan-jalan, iya betul. Buat apa lagi? Buat pergi jauh, iya betul. Nah, jadi teman-teman, selain mobil ini berfungsi untuk kita bepergian yang jauh, jadi mobil ini bisa melindungi kita loh teman-teman, melindungi dari panas dan hujan. Jadi ketika teman-teman bepergian menggunakan mobil, kan mobil ada atapnya teman-teman. Jadi ketika hujan, teman-teman tidak akan kehujanan. Kemudian jika panas, teman-teman juga tidak akan merasakan panas. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita udah belajar tentang mobil ya, macam-macam mobil pribadi. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak bahan bakar mobil itu apa? Bahan bakar itu adalah sumber energi yang bisa menggerakkan mobil teman-teman. Ada yang tahu apa? Betul, bensin. Bensin atau Pertamax ya teman-teman. Siapa di sini yang tahu kalau kita mau beli bensin tuh di mana sih? Mungkin lupa deh. Ah iya, di pom bensin, betul. Ada yang pernah ikut ayah dan ibunya ketika membeli bensin ke pom bensin? Ya, jadi ketika kita bahan bakar mobil ini habis,
kita harus membeli bensin di pom bensin. Nah, teman-teman tahu nggak gimana caranya supaya kita bisa melihat bensin itu sudah habis atau belum? Ada yang tahu? Iya, Ahmad? Oh iya, yang di depan itu ya, depan dekat supir ya? Betul. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud Ahmad tadi itu yang ini teman-teman. Betul, Ahmad? Iya, betul. Jadi, ini namanya alat untuk mengukur ketika bensin kita ini masih ada atau tidak, teman-teman. Jadi, ketika bensinnya itu jarumnya menunjukkan angka E seperti ini, teman-teman, itu menandakan bahwa bensin kita habis dan harus segera diisi. Kalau tidak diisi, apa yang terjadi? Nah, iya betul, mobilnya tidak akan bergerak. Nah, kemudian kalau misalkan jarumnya menunjukkan di angka, di huruf apa ini? Huruf F, betul. Huruf F, maka artinya bensin kita itu masih banyak atau masih full. Jadi, tidak usah membeli bensin terlebih dahulu. Seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, tadi kalau misalkan bensinnya atau jarumnya di huruf E, apa? Menandakan apa? Ada yang tahu? Iya, Wanda, silakan. Iya, betul. Bensinnya habis, harus segera diisi. Kemudian kalau misalkan bensinnya di huruf F, jarumnya apa? Oh iya, Rama. Ya, betul. Jadi bensinnya masih penuh, tidak harus diisi. Oke, terima kasih Wanda dan Rama. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau belajar tentang bagian-bagian mobil nih, bagian-bagian mobil. Nah, ada yang tahu bagian-bagian mobil itu apa saja? Betul, lampu. Kemudian apa lagi? Silakan, Akilah. Oh iya, pintu, betul. Kemudian apa lagi tadi? Mesin, betul. Nah, ini teman-teman, Bibit punya gambar. Oke? Nah, jadi bagian-bagian mobil bisa dilihat ya teman-teman ya. Kalau yang di sini, nah itu biasanya diletakkan di bagian atas. Itu berguna untuk menaruh barang ketika barang itu tidak muat di bagasi mobil. Nah, yang mana bagasi mobil? Yang ini teman-teman, nih, yang ada anjingnya. Nah, ini namanya bagasi mobil. Jadi letaknya ada di belakang mobil. Kemudian ini sedang apa? Ada yang tahu? Sedang pakai apa, Ahmad? Oh iya, pakai sabuk pengaman. Ada yang tahu mengapa kita perlu pakai sabuk pengaman? Iya, Nur? Oh iya, betul. Supaya kita selamat, tidak ditangkap polisi. Nah, ya, jadi teman-teman, salah satu aturan ketika kita mau mengendarai mobil yaitu harus menggunakan sabuk pengaman, ya, supaya kita aman ketika terjadi kecelakaan. Oke. Nah, kemudian ada ban. Mobil mempunyai 4 ban, 1, 2, 3, 4, di depan 2, belakang 2. Kemudian ada atap mobil, yang tadi Bukti bilang untuk melindungi kita dari panas dan hujan. Kemudian ada pintu untuk kita masuk ke dalam mobil. Kemudian ada lampu. Lampu ini berguna untuk apa, teman-teman? Untuk penerangan ketika gelap, jadi kita menyalakan lampu mobil. Oke. Oke, teman-teman, ada yang ingat tadi kita sudah belajar atau membahas apa saja? Yang pertama apa? Pengertian mobil. Tadi siapa yang masih ingat? Mobil itu apa? Ya, Akila? Oh ya, kendaraan darat yang mempunyai roda berjumlah 4 atau genap. Betul. Kemudian yang kedua adalah fungsi mobil. Ada yang tahu fungsi mobil apa? Ada yang ingat? Ya, Ahmad? Untuk bepergian atau untuk melindungi panas dan hujan. Kemudian yang ketiga adalah bahan bakar mobil. Siapa yang ingat bahan bakar mobil apa? Iya, Rama? Iya, betul, bensin. Di mana ya kalau kita mau membeli bensin? Wanda? Oh iya, di pom bensin. Kemudian yang keempat, kita belajar tentang bagian-bagian mobil. Ada yang ingat apa saja? Coba disebutkan. Pintu, betul. Lampu, betul. Bagasi, betul. Kemudian apa lagi? Kursi mobil, ya betul. Oke, teman-teman, hari ini Bu Pipit akan membuka 4 area. Nah, 4 area ini ada area matematika, ada area motorik, ada area bermain peran, kemudian ada area seni. Nah, yang pertama di area matematika, teman-teman berada di sebelah sana, di kanan Bu Pipit, teman-teman di sebelah sini, sebelah sini. Nah, teman-teman di area matematika bisa belajar
mengukur mobil yang sudah Bu Pipit sediakan, mobil kardus, menggunakan balok. Ya, baloknya juga sudah Bu Pipit sediakan di sana. Kemudian teman-teman mengukurnya itu mengukur panjang dan lebar mobil. Nanti akan Bu Pipit contohkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua di area motorik. Nah, di area motorik ini teman-teman berada di belakang teman-teman area motorik. Nah, area motorik ini teman-teman bisa belajar untuk mengemudikan mobil sesuai dengan jalurnya teman-teman ya. Jadi mobilnya sudah Bu Pipit sediakan dan juga jalurnya ada beberapa jalur yang sudah Bu Pipit sediakan. Oke, kemudian di area bermain peran ada di sebelah kanan Bu Pipit, Nah, area bermain peran ini teman-teman bisa bermain peran sedang mengendarai mobil menuju ke pantai ya, atau ke tempat hiburan yang lainnya boleh, terserah teman-teman. Kemudian yang keempat di area seni. Nah, di area seni ini teman-teman akan membuat mobil menggunakan stik es krim dan kertas origami yang sudah Bu Pipit sediakan, dan teman-teman bisa melukis atau mewarnai mobil tersebut sesuai dengan kreativitas teman-teman. Oke, sampai sini jelas ya semuanya? Oke, jelas. Nah, sebelum kita bermain, Bu Pipit ingin membuat peraturan sebelum bermain. Nah, peraturan yang pertama, pilih teman. Nah, teman-teman bisa memilih teman, ingin bermain dengan siapa, nanti akan Bu Pipit tunjuk orang pertama yang akan memilih temannya. Kemudian yang kedua adalah tuntaskan. Jadi, permainan yang sudah teman-teman pilih harus dituntaskan terlebih dahulu. Tidak boleh beralih ke permainan atau area lain sebelum dituntaskan. Kemudian yang ketiga, laporkan kepada Bu Pipit. Jadi, ketika teman-teman sudah menyelesaikan di area yang teman-teman mainkan, teman-teman bisa menginformasikannya kepada Bu Pipit dan Bu Pipit akan menilainya. Kemudian yang keempat, dirapikan kembali, dibereskan mainannya. Jadi ketika teman-teman sudah selesai bermain di area masing-masing, teman-teman bisa membereskan barang-barangnya ke tempat semula. Sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, sekarang Akila, kita akan mulai permainannya. Akila mau kan gue lagi bikin video. Oke, sekarang Ahmad silakan memilih teman, ingin bermain dengan siapa? Oke, dengan Rama silakan. Ahmad mau bermain di area mana? Area matematika. Oke, silakan. Kemudian Nur mau bermain dengan siapa? Oke, boleh dengan Wanda. Nur mau main permainan di area mana? Bermain peran? Oke, silakan menuju ke areanya. Kemudian Akila, silakan mau bermain di area mana? Oh iya, silakan bermain. Oh iya, sebelum itu mau bermain dengan siapa Akila? Oke, dengan Gumaisya boleh. Mau bermain di area mana? Di area motorik? Oke, silakan. Oke, teman-teman. Ibu Pipit beri waktu 45 menit selama bermain. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Dan jangan lupa peraturan yang sudah kita buat bersama-sama. Oke, selamat bermain. Oke teman-teman, waktu bermain kita sudah habis. Nah, sekarang Bu Pipit mau tanya teman-teman, mulai dari Akila. Tadi Akila bermain apa saja, di area mana? Di area motorik dan di area bermain peran. Oke, yang mana permainan yang paling Akila suka di antara dua area tersebut yang sudah Akila mainkan? Oh, di area motorik. Oke, silakan. Sekarang Ahmad tadi bermain di area mana? Oh iya, di area bermain peran dan matematika. Iya. Di antara dua area tersebut mana yang Ahmad suka? Area matematika? Ya. Kenapa kok di area matematika Ahmad suka? Oh, karena mengukur. Ahmad lebih suka menghitung ya. Oke. Kemudian Gumaisya tadi bermain dengan siapa? Oh, dengan Nur. Tadi Gumaisya dan Nur bermain di mana? Di area apa? Area seni dan area bermain peran juga. Oke, boleh. Untuk Nur sendiri tadi area mana yang Nur suka? Area seni. Ya. Mengapa suka di area seni, Nur? Oh, suka melukis. Ya. Kalau Gumaisya tadi lebih suka di area seni atau area peran? Oh, area peran. Kenapa Gumaisya suka di area peran? Oh, ya katanya Gumaisya lebih senang ketika berakting teman-teman. Jadi Gumaisya lebih mendalami perannya seperti itu. Oke teman-teman semuanya, bagaimana perasaannya hari ini di sekolah? Senang? Nah, alhamdulillah. Oke teman-teman,
karena hari sudah siang, jadi sebelum kita pulang Bu Pipit mau menginformasikan kegiatan untuk besok. Jadi teman-teman, kegiatan untuk hari Senin, karena hari Sabtu dan Minggu kita libur, jadi hari Senin kita akan belajar kembali dengan sub-sub tema yang berbeda, yaitu sub-sub temanya adalah motor. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita pulang, mari kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa Ilaliko sampai berjumpa lagi. Ilaliko sampai berjumpa lagi. Buat apa susah susah itu tak ada gunanya. Buat apa nakal itu tak ada temannya. Buat apa jajan lebih baik uangnya ditabung. Oke teman-teman semuanya, Bu Pipit akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana tadi video kegiatan pembelajarannya? Sudah jelas kan ya? Jadi ya kurang lebih seperti itu ketika kita mengajar di PAUD. Nah, semoga video kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman sebagai contoh atau inspirasi ketika ingin mengajar di PAUD. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, never gonna say goodbye, no.